Berkali-kali kita sampaikan ikhwah fillah arsyadakumullah, kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kesadaran kita akan betapa kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah bisa kita hitung. Kesadaran kita bahwasanya seberat apapun musibah, sebanyak apapun derita, rasa sakit yang kita alami, tetap masih banyak nikmat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran inilah yang akan membuat kita kuat, membuat kita tetap tersenyum dengan berbagai cobaan, ujian, beban yang ada, termasuk beban kenaikan BBM. Berat apa enggak, Pak? Terasa atau tidak? Terasa. Kalau ada yang bilang enggak terasa, kalau ada yang bilang enggak ngaruh, ya bohong itu. Siapapun kita, sebesar apapun pendapatan kita, pasti ngaruh. Disinilah ikhwah fillah arsyadakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini memang berat kita rasakan, tetapi kita harus terus menguatkan tauhid rububiyah kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb yang menciptakan kita, mengatur semua kehidupan kita, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb yang memberi rizki kita. Annallaha huwar razzaq. Yang memberi rizki kita itu bukan Pertamina, bukan pemerintah, bukan atasan kita, bukan majikan kita, bukan siapapun. Allah lah satu-satunya yang memberi rizki kita. Dalam kondisi seperti inilah tauhid rububiyah kita diuji. Apakah kita panik? Apakah kita merasa sempit dada kita? Apakah kemudian kita putus asa, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala tai'asu min rauhillah wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus menjaga husnudzon kita kepada Allah. Inni inda dhanni abdi bi, disebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya aku akan sangat tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita harus menguatkan dalam benak kita, dalam alam bawah sadar kita, annallaha huwar razzaq, Allah yang memberi rizki. Allah ghani, Allah maha kaya, Allah karim, Allah maha pemurah. Kita boleh saja putus asa dengan kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu para sahabat mengeluh tentang naiknya
harga-harga barang ketika itu. Rasulullah menegaskan, "Annallaha huwal musa'ir." Allah lah yang menentukan harga, yang menetapkan, yang mentakdirkan itu semua. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah huwar razzaq, Allah lah yang memberi rizki kita. War rizqu maqsum, rizki itu sudah terbagi dan kita tidak akan wafat, tidak akan mati kecuali rizki itu sudah diberikan kepada kita semua. Itu yang harus terus-menerus terngiang-ngiang, tertanam dalam benak kita. Itu adalah mauqif syakhsi i'tiqadi, sikap kita untuk pribadi kita, sikap kita dalam keyakinan kita harus seperti itu. Tetapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, ada mauqif da'awi, ada mauqif siasi. Kita juga harus mempunyai sikap dakwah, kita juga harus mempunyai sikap politik. Kalau dirasa kebijakan itu adalah sebuah kezaliman misalnya, ya, apa yang dikatakan oleh para pakar, apa yang dikatakan oleh para profesor, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, kebijakan ini tidak tepat misalnya, yang harus dihapus itu bukan subsidi tapi korupsi. Kita lihat, kita dengarkan banyak koruptor-koruptor, banyak kasus-kasus korupsi menguap begitu saja. Banyak orang-orang kabur membawa uang rakyat, melenggang begitu saja triliunan rupiah seolah-olah tanpa kabar. Jika benar apa yang dikatakan para pakar, para pengamat, ya, bagaimana rakyat tersulitkan dengan kenaikan BBM ini, tetapi kemudian ada ambisi untuk melakukan hal-hal yang tidak mendesak, tidak darurat, termasuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Kalau kita melihat itu adalah sebuah kezaliman, maka kewajiban kita juga untuk mengingkarinya. Bukan karena kita panik, bukan karena kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ini adalah kewajiban yang lain. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan, cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa dengan hatinya. Badzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya afdol jihad, jihad yang paling utama adalah qaulul haq inda sultanin jair. Suara kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, kalau memang terbukti, kalau memang dinilai itu adalah sebuah kezaliman. Jadi ini kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan. Kewajiban yang lain yang harus kita lakukan. Gak boleh kita diam juga. Kalau memang itu mengandung kezaliman. Di sisi lain memang di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita diperbolehkan untuk berpendapat. Jelas pasal berapa? 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan itu dijamin. Ada undang-undang khusus terkait dengan
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dijamin. Berarti demo boleh Ustadz? Boleh. Orang undang-undangnya jelas. Pemerintahnya sendiri mempersilahkan demo saya. Boleh kan berarti? Kita tidak melawan waliul amr dalam hal ini karena sudah dipersilahkan. Yang penting jangan anarkis. Yang penting jangan merusak, karena itu merupakan larangan dalam Islam, safkud dima, menumpahkan darah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kita dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah usaha-usaha memperbaikinya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah memungkinkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dijamin undang-undang, nggak masalah kita bersuara, bahkan harus bersuara kalau memang di situ ada unsur kezolimannya. Tapi kalau kemudian ditangkapi bagaimana Ustadz? Kalau sudah ada kondisi seperti itu, ya memang tidak boleh bersuara sama sekali. Bersuara langsung ditangkapi, demo langsung berangus dan lain sebagainya. Berarti kita sudah masuk dalam fase yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih muttafaq alaih atharah. Ya, kondisi memang yang tidak memungkinkan lagi, dan pesan Rasulullah SAW apa? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalau sudah seperti itu, kita melaksanakan kewajiban kita saja. Tugas kita apa? Sudah laksanakan. Wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Hak-hak kita itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai fase seperti itu Pak, itu sudah dekat kemenangan berarti. Ya, sudah dekat kebenaran akan menang dan kebatilan akan runtuh. Jadi kalau sudah fase seperti itu, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya kita berdoa agar para penguasa, para pemimpin menunaikan hak-haknya kepada kita semuanya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah sekedar catatan. Kita harus mempunyai mauqif syakhsi i'tiqadi yang kokoh, bahkan tauhid rububiyah kita, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kita semuanya. Ya, jangan galau, jangan resah. Optimisme harus tetap utuh dan kokoh pada diri kita. Di sisi lain kita harus mempunyai mauqif da'awi, siasi yang penting. Ya, apakah berhasil dengan mauqif ini da'awi kita tetap bersuara, kita tetap, kalau memang itu ada unsur kedzaliman, kita melakukan demo-demo. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini beberapa kali kita sudah membuktikannya. Ya, dulu pernah ada perpres tentang investasi miras misalnya, sudah ditandatangani, tapi ketika semuanya bersuara batal. Termasuk tentang peta jalan pendidikan nasional, sudah disetujui, tetapi ketika semuanya bersuara dibatalkan. Termasuk kasus yang terakhir tentang pembunuhan Brigadir J misalnya. Ya, ketika semuanya bersuara, semuanya speak up, ada perubahan. Jadi jangan putus asa. Tinggal antum semuanya berani bersuara atau tidak, berani bergerak atau tidak, berani beraksi atau tidak. Tetapi ingat, semuanya tetap harus dalam koridor syariat Islam, semuanya tetap harus dalam koridor
undang-undang positif kita yang ini semuanya dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan mewujudkan maqasidus syariah al-khamsah.